Te nyomorék! Meg ezt üzenem a Radosnak. Charlie adalah seorang narapidana yang mendekam di penjara khusus disabilitas. Meski memiliki keterbatasan, ternyata Charlie bukanlah pria biasa. Charlie adalah seorang pembunuh bayaran pro yang biasa bekerja dengan para ketua mafia kelas kakap. Pada hari itu, Charlie diserang oleh napi lain, hingga terjadilah kerusuhan besar di dalam penjara tersebut. Singkat cerita, Charlie bebas dari penjara setelah mendekam selama 7 tahun lamanya. Kemudian, Charlie dijemput oleh Tommy, bosnya yang seorang ketua mafia. Berpindah di sebuah sekolah khusus disabilitas, kemudian, kita diperkenalkan dengan Justin. Diketahui kalau Justin mempunyai kelainan tulang punggung belakang, sehingga menyebabkan kakinya lumpuh permanen. Setiap 1 jam sekali, Justin harus berbaring, guna meredam rasa sakit yang melanda tulang punggungnya. Justin bersahabat baik dengan Jack, yang juga seorang pemuda disabilitas, sama seperti Justin. Ternyata Justin memiliki sebuah kelebihan, yaitu jago dalam menggambar tokoh komik. Dan bahkan, Justin bercita-cita ingin menjadi komikus terkenal. Lalu di sore harinya, Justin dibawa oleh ibunya, melakukan pemeriksaan rutin di sebuah rumah sakit. Költségek. Sajnos az is 1-2 hétig időpont. Si dokter memberitahu si ibu bahwa Justin harus segera dioperasi sebelum sakit punggung yang ia derita akan menjalar semakin parah. Namun biaya operasi tersebut menelan biaya yang tidak sedikit, sehingga ibu Justin belum bisa merealisasikannya. Untuk mengusir kebosanan, Justin dan sahabatnya yaitu Jack, sering melakukan kenakalan-kenakalan kecil. Seperti yang mereka lakukan hari ini, yaitu mencuri alat pemadam kebakaran dari rumah sakit. Kemudian, mereka memainkan alat tersebut di samping tempat parkir rumah sakit. Charlie yang kebetulan melintas di sana, merasa risih dengan aksi nakal dari kedua pemuda disabilitas tersebut. Kemudian, Charlie mendekati mereka berdua, dan langsung menampar Justin. Charlie lantas memaksa mereka berdua, untuk mengembalikan alat tersebut ke rumah sakit. Tak terima dikasari, keduanya berusaha menyerang Charlie, namun inilah yang terjadi. Charlie lantas menjelaskan perihal kedua kakinya yang menjadi lumpuh dalam sebuah insiden kebakaran hebat. Itulah yang membuat Charlie sangat marah ketika ada orang yang membuang-buang alat pemadam kebakaran. Meskipun begitu, Charlie akhirnya bisa memaklumi tingkah Justin dan juga Jack yang hanya ingin mengusir kebosanan. Akibat keterbatasan fisik dalam melakukan banyak hal, dan karena tidak ada yang mau berteman dengan mereka berdua. Kemudian, Charlie lantas mengajak mereka berdua ke sebuah klub. Keduanya yang sangat butuh hiburan, tentu tanpa pikir panjang, menerima ajakan dari Charlie. Setibanya di klub tersebut, Justin dan Jack, yang baru pertama kali masuk ke dalam klub, dibuat begitu terkagum-kagum dengan suasana meriah yang terjadi di sana. Bahkan, mereka juga baru pertama kali mencicipi miras mahal yang dipesan oleh Charlie. Charlie lantas menawari Justin dan Jack sebuah pekerjaan dengan gaji yang layak, yaitu menjadi partner Charlie dalam menjalankan misinya nanti. Akan tetapi, Charlie membutuhkan seseorang yang bisa menyetir mobil. Menanggapi itu, Jack lantas mengatakan kalau ia bisa menyetir mobil, namun dalam kecepatan yang sedang. Tentu mereka berdua setuju menerima tawaran dari Charlie. Mengingat, ini akan menjadi pengalaman pertama keduanya, diberikan pekerjaan, dan mendapatkan bayaran.
Meskipun mereka berdua belum tahu pekerjaan apa yang ditawarkan oleh Charlie. Bahkan mereka juga belum tahu apa sebenarnya profesi Charlie. Lalu di keesokan harinya, Charlie kembali mendapat misi dari atasannya yaitu Tommy. Charlie ditugaskan menghabisi kelompok kartel dalam sebuah transaksi barang haram yang akan terjadi di sebuah kawasan sepi. Tanpa membuang waktu lagi, Charlie langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud. Setelah cukup lama menunggu, kelompok kartel tersebut pun tiba dan bersiap akan bertransaksi dengan Charlie. Namun di waktu yang bersamaan, Justin dan Jack pun tiba, sehingga membuat kelompok kartel heran. Charlie lantas mengatakan kalau mereka berdua adalah partner barunya. Mendengar hal itu, kelompok kartel pun menolak bertransaksi bersama ketiga orang cacat ini. Menanggapi itu, Charlie lantas memberitahu bahwa kedatangan mereka bertiga bukan untuk melakukan transaksi, akan tetapi untuk menghabisi kelompok kartel ini. Téged meg kit küldött? Itt a városba, de... Már nekem erre nincsen idő, miért? Mendengar hal itu, jelas kelompok kartel ini tertawa. Mereka berpikir, bagaimana mungkin ketiga orang cacat ini berani berhadapan dengan mereka. Si ketua kartel yang murka, lantas menusuk paha Charlie. Akan tetapi, Charlie yang mengalami kelumpuhan total, tentu tak merasakan rasa sakit sedikit pun. Én meg ezt üzenem a radosnak. Gagal dengan cara itu, mereka pun memakai cara lain untuk menghabisi Charlie. Namun Charlie lah yang lebih dulu membalikkan keadaan. Setelah kelompok kartel ini berhasil Charlie bantai, otomatis misi Charlie pun tuntas. Akhirnya Justin dan Jack sadar bahwa ternyata Charlie adalah seorang pembunuh bayaran pro. Tujuan Charlie mempekerjakan mereka berdua, yaitu sebagai tukang antar jemput, serta membereskan jenazah para target. Namun Justin dan Jack tak mempermasalahkan hal itu. Mereka berdua justru senang direkrut oleh Charlie dalam pekerjaan yang memicu adrenalin ini. Setelah itu, Jack memeriksakan lukanya kepada seorang suster bernama Maya. Ternyata Maya adalah mantan pacar Charlie dulu. Mereka berdua berpisah secara baik-baik sejak Jack mengalami kelumpuhan dalam sebuah insiden kebakaran. Kemudian, Maya mengundang Charlie untuk datang ke pesta pernikahannya. Nem úgy tűnik. Tedd el kezemet, hozzámegyek feleségül. Charlie yang masih menyayangi Maya dan masih berharap bisa balikan, tentu Charlie merasa sangat sedih. Berpindah ke Tommy yang sedang mengajak anjing piaraannya bermain di tepi pantai. Lalu secara tiba-tiba, muncul dua orang bersenjata, yang langsung menembak Tommy. Beruntung tembakan tersebut, hanya mengenai lengan Tommy saja, dan ia pun segera bersembunyi. Kemudian, Tommy menyuruh anjing piaraannya, untuk menyerang kedua orang tersebut. Alhasil, keduanya tewas secara mengenaskan. Ternyata kedua orang ini diutus oleh seorang ketua mafia yang merupakan pesaing bisnis Tommy. Berpindah ke Charlie yang terlihat semakin frustasi setelah mengetahui si mantan pacar akan segera menikah. Seperti biasa, Charlie melupakan kesedihannya dengan cara mabuk-mabukan. Bahkan saking telernya, Charlie nyaris saja tewas terjatuh. Berpindah ke Justin, yang tengah sibuk menggambar tokoh karakter, untuk mengikuti pameran komik. Tapi sayangnya, gambar tokoh komik yang dibuat oleh Justin, ditolak oleh promotor, karena dianggap kurang inovatif. Zsűri mondott, hogy nincs kidolgozva, nincs próbáljuk kiadni a könyveteket. Jelas hal itu membuat Justin kecewa, karena upaya kerasnya, membuat gambar semenarik mungkin, tidak mampu menarik perhatian si promotor. Bahkan saking kecewanya, Justin sampai memutuskan untuk berhenti menggambar. Berpindah ke Charlie, yang sekarang menemui Tommy untuk meminta bayaran atas keberhasilan misinya dalam membantai kelompok kartel.
Tommy kembali memuji kinerja Charlie, yang mampu menyelesaikan misi, tanpa menyisakan kekacauan sedikitpun. Atas dasar itulah, Tommy kembali akan memberi Charlie, sebuah misi yang terbilang sulit. Yaitu membantai seorang ketua mafia, yang menjadi musuh besar Tommy. Yang mana ketua mafia tersebut, dilindungi oleh seorang pejabat korup. Atas dasar itulah, Charlie harus melenyapkan si pejabat korup tersebut, terlebih dahulu. Barulah setelah itu, Charlie membantai si ketua mafia musuh Tommy, berikut dengan seluruh kelompoknya, satu persatu. Dalam misi kali ini, Tommy meminta Charlie bertindak sendiri, tanpa membawa partner walau seorang pun. Hal itu sengaja dilakukan, guna menghindari adanya saksi mata. Karena target Charlie kali ini, adalah seorang pejabat tinggi pemerintah, yang pasti akan panjang urusannya, apabila ada saksi mata yang melapor. On vero puzzatba rupasszol, és ez fontos. Mindig testtörökje járka. Ha fizetsz rendesen, menni fog. Dan seperti biasanya, tanpa ragu sedikit pun, Charlie langsung menerima misi dari Tommy. Di keesokan harinya, Justin kembali mendatangi Charlie, meminta untuk dipekerjakan kembali, sebagai partner dalam misi Charlie selanjutnya. Justin mengatakan, kalau cita-citanya sebagai komikus, sudah tidak ada harapan lagi. Maka dari itu, Justin sudah memutuskan, dirinya ingin menjadi pembunuh bayaran pro, sama seperti Charlie. Mendengar ucapan bodoh dari Justin, Charlie pun kesal, dan langsung ingin menamparnya. Akan tetapi, Charlie malah terguling ke lantai, dan tidak bisa bangkit lagi, tanpa bantuan dari seseorang. Melihat itu, Justin malah ikut menjatuhkan diri, tepat di samping Charlie, sembari mengeluh akan nasibnya yang malang. Hingga pada akhirnya, Charlie pun memutuskan, untuk kembali merekrut Justin dan Jack, sebagai partner dalam misinya, menghabisi sang pejabat korup. Tommy lantas menemui Charlie, untuk memberikan senjata dalam kantong kresek, untuk digunakan, dalam menghabisi sang pejabat korup. Di sini Tommy kembali menegaskan, agar Charlie bertindak sendiri, tanpa membawa partner, guna meminimalisir saksi mata. Rakni. Nem tud magyarul? Nem. Singkat cerita, mereka bertiga mulai beraksi, mereka bertiga berpencar, melakukan tugasnya masing-masing. Justin dan juga Jack, bertugas mengalihkan perhatian, orang-orang yang berada di sekitar. Sedangkan Charlie sendiri, seperti biasa, bertugas mengeksekusi target, dengan senjata di dalam kantong kreseknya. Charlie yang berpura memberi makan burung, melihat si target beranjak pergi, dan ia pun langsung bertindak. Si target berhasil dihabisi, tanpa ada seorang pun yang menyadari, siapa yang melakukan penembakan. Bahkan, kedua bodyguard si pejabat pun bingung, dari arah mana peluru itu berasal. Di tengah keadaan yang kalang kabut, dimanfaatkan oleh Charlie CS, bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Namun tanpa disangka, Tommy si ketua mafia, memantau aksi Charlie dari kejauhan. Tommy sangat kecewa kepada Charlie, yang telah melanggar arahannya, yaitu membawa partner dalam misi ini. Di keesokan harinya, Tommy menemui Charlie, dan langsung menghajarnya. Yaitu sebagai hukuman, karena Charlie telah dengan berani, melanggar arahan darinya. Dari awal Tommy sudah mewanti-wanti, agar Charlie beraksi sendiri, dan tidak boleh membawa partner, namun Charlie malah mengabaikannya. Alhasil, Tommy pun memaksa Charlie, untuk segera menghabisi kedua partnernya, yaitu Justin dan Jack, guna melenyapkan saksi mata. Charlie berusaha meyakinkan si bos, bahwa Justin dan juga Jack, bukanlah ancaman bagi Tommy. Charlie akan memastikan, bahwa mereka berdua, tidak akan berani buka mulut. Bahkan, sebelumnya mereka bertiga, sudah pernah bekerja sama, dalam misi menghabisi kelompok kartel. Dan semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada kekacauan sedikit pun. Namun Tommy tidak peduli, dengan semua alasan dari Charlie, dan ia memberi waktu 2 hari, untuk Charlie melenyapkan Justin dan Jack. Apabila Charlie menolak, maka Charlie sendiri, yang akan Tommy habisi. Di keesokan harinya, Charlie membawa Justin dan Jack, memancing ikan di sebuah danau, dengan dalih mengisi waktu luang. Padahal sebenarnya, Charlie berencana akan menghabisi kedua partnernya ini, sesuai perintah dari bosnya, yaitu Tommy. Ketika Justin dan Jack mulai lengah, Charlie yang dengan berat hati, mulai melancarkan aksinya.
Melihat kedua partnernya itu meronta-ronta di permukaan danau, Charlie pun merasa iba dan memutuskan untuk menolong keduanya. Kemudian di malam harinya, Charlie meminta maaf kepada Justin dan Jack atas perbuatan kejinya tadi. Charlie mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal itu atas desakan dari bosnya. Tapi Charlie akhirnya sadar bahwa nilai persahabatan mereka bertiga jauh lebih penting daripada hubungannya dengan Tommy yang hanya sebatas profesionalisme saja. Kemudian, Charlie memberikan senjatanya kepada Justin dan pasrah apabila mereka berdua ingin menghabisi Charlie sebagai bentuk balas dendam. Namun Justin dan Jack sudah memaafkan Charlie karena pada akhirnya Charlie juga yang menolong mereka berdua yang nyaris tewas di dalam danau. Mereka berdua paham akan situasi sulit yang dihadapi oleh Charlie yang mendapat tekanan dari bosnya. Mereka bertiga sepakat berdamai dan melupakan kejadian ini, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di keesokan harinya, Charlie kembali menemui Tommy, melapor bahwa Jack dan Justin sudah ia habisi sesuai perintah. Mendengar hal itu, tentu Tommy merasa lega karena kedua saksi mata sudah lenyap. Tommy juga merasa lega karena ternyata Charlie masih setia dan mematuhi perintahnya. Atas dasar itulah, Tommy kembali memberi misi kepada Charlie, yaitu menghabisi seorang ketua mafia yang menjadi musuh bebuyutan Tommy. Tommy merasa ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi si ketua mafia tersebut karena sekarang sudah tidak ada lagi pejabat korup yang melindunginya. Di malam harinya, Charlie menemui Jack dan Justin, mengatakan bahwa mulai sekarang, Charlie akan melakukan misi seorang diri tanpa kedua partnernya tersebut. Ini semua terpaksa Charlie lakukan demi melindungi nyawa Justin dan Jack. Charlie menegaskan, yang putus hanya hubungan pekerjaan saja, tapi hubungan pertemanan mereka bertiga akan selalu terjalin erat. Mendengar hal itu, Justin dan Jack pun memakluminya. Walaupun sebenarnya, mereka sangat suka bekerja dengan Charlie. Namun tanpa disangka, Tommy kembali memantau Charlie, dan sadar kalau ternyata Justin dan Jack masih hidup. Tentu Tommy sangat murka, mengetahui kalau Charlie telah berani membohonginya. Tetapi kali ini, Tommy tidak akan mengampuni Charlie. Setelah Charlie berhasil menyelesaikan misinya, maka Tommy akan menghabisi Charlie, berikut dengan Justin dan Jack. Di keesokan harinya, Charlie mulai beraksi dengan mendatangi markas si ketua mafia. Charlie mengatakan kepada para penjaga bahwa kedatangannya untuk membawa pesan dari saudara si bos mafia yang mendekam di penjara khusus disabilitas. Sehingga pada akhirnya, Charlie diizinkan masuk ke dalam markas. Sampai pada akhirnya, Charlie bertemu dengan sang target, yang ternyata sudah tahu kedatangan Charlie untuk menghabisi dirinya atas perintah dari Tommy. Si ketua mafia mengatakan kalau saudaranya yang seorang difabel sudah tewas di dalam penjara disabilitas 5 hari yang lalu. Berada di dalam posisi terdesak, Charlie terpaksa mulai beraksi, hingga inilah yang terjadi. Dalam baku tembak ini, Charlie berhasil membantai si ketua mafia, berikut dengan para anak buahnya. Setelah itu, Charlie bergegas meninggalkan markas tersebut, dengan begitu bersusah payah. Namun sialnya, Charlie kesulitan untuk membuka pintu gerbang yang terkunci. Sehingga dengan terpaksa, Charlie meminta bantuan Jack dan Justin untuk membuka pintu gerbang tersebut. Setibanya di depan markas, Charlie lantas menugaskan mereka berdua untuk mendobrak gerbang tersebut dengan menabrakkan mobilnya. Setelah gerbang berhasil terbuka, Charlie mendengar suara siren polisi yang sebentar lagi akan sampai. Karena sebelumnya, si ketua mafia sempat menghubungi polisi. Menyadari akan hal itu, Justin lantas berinisiatif untuk mengelabui para polisi agar bergerak ke arah yang lain. Justin mengatakan kepada polisi kalau para bandit tersebut melarikan diri ke arah timur, sedangkan Charlie dan Jack menuju ke arah utara. Di keesokan harinya, Charlie menemui Tommy untuk mengambil bayarannya. Akan tetapi, Tommy malah membawa Charlie ke sebuah tempat.
Ternyata Tommy membawa Charlie ke sebuah gedung kosong yang akan menjadi TKP tewasnya Charlie. Tommy berencana akan menghabisi Charlie dengan cara digantung agar terlihat seperti aksi bundir. Tommy mengatakan, inilah akibatnya karena Charlie sudah berani menentang perintahnya. Tommy juga menegaskan, setelah ini, ia juga akan menghabisi Jack dan Justin. Namun tak lama setelah Tommy pergi, Charlie berhasil melepaskan diri. Kemudian, Charlie menghubungi Justin dan Jack, meminta mereka datang ke markas rahasia. Setibanya di markas rahasia tersebut, Charlie langsung memberitahu bahwa bosnya yaitu Tommy, berniat ingin menghabisi mereka bertiga. Sebelum hal itu terjadi, Charlie mengajak Jack dan Justin menghabisi Tommy lebih dulu. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menghabisi Tommy di keesokan harinya. Sementara malam ini, Charlie akan menghadiri pesta pernikahan mantan pacarnya, yaitu Maya. Nem kell tartani. Fogunk egy ilyen GPS-es terv. Singkat cerita, Charlie sampai ke pernikahan sang mantan bersama dengan Justin dan Jack. Bahkan, Charlie sempat menyumbangkan sebuah lagu khusus untuk kedua mempelai. Setelah itu, Charlie menghampiri Maya dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Namun Charlie yang sudah mabuk malah terbawa suasana dan berusaha mencium Maya, sehingga membuat Maya marah. Keluarga mempelai pria yang tak terima, langsung membawa Charlie ke belakang, dan mulai menghajarnya. Beruntung Justin segera datang, untuk menyelamatkan Charlie, dengan membawa senjata pemberiannya. Kalau tidak ada Justin, mungkin Charlie sudah terbaring di rumah sakit. Di keesokan harinya, mereka bertiga mulai beraksi, dengan memantau kediaman Charlie, dari kejauhan. Setelah mengetahui, kalau di rumah Tommy, dikawal oleh para anjing piaraannya, Charlie dan Justin pun berencana, akan beraksi malam ini juga. Sedangkan Jack tidak bisa ikut, karena harus menjalani operasi mata malam ini. Sementara itu, Tommy merasa semakin kesal, karena gagal menemukan, keberadaan Jack dan Justin, yang sekarang tengah bersembunyi, di markas rahasia Charlie. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesapainya di rumah, Tommy malah dikejutkan dengan kemunculan Charlie dan Justin yang sembari menodongkan senjata. Tommy cukup terkejut melihat batang hidung Charlie yang ternyata masih hidup. Namun Tommy tak gentar sedikit pun karena memiliki para pengawal yang ganas, yaitu para anjing piaraannya. Akan tetapi, Charlie berhasil mengelabui para anjing tersebut dengan peluru asap. Lalu terjadilah duel antara Charlie dan juga Tommy yang menyebabkan Charlie tertusuk. Namun pada akhirnya, Charlie berhasil menghabisi Tommy. Tak lama kemudian, Charlie menghembuskan nafas terakhirnya karena kehilangan banyak darah. Tentu Justin merasa sangat terpukul atas kepergian Charlie yang sudah ia anggap seperti sosok ayah kandung sendiri. Kemudian, Justin menguras semua uang yang ada di dalam brankas Tommy. Sehingga dengan uang tersebut, Justin bisa menjalani operasi untuk mengobati sakit pada tulang punggungnya. Di akhir film, terlihat komik Justin menjadi bestseller karena laku terjual jutaan kopi. Komik Justin bercerita tentang seorang pembunuh bayaran cacat dengan tokoh bernama Charlie, berdasarkan kisah hidup Charlie sendiri. Kemudian, film pun selesai. Te nyomorék! Meg ezt üzenem a Radosnak.